Shalom Jakarta Live, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kita sehat selalu ya. Amin. Kita berdoa biar kita dipulihkan. Bagi teman-teman yang masih mengalami masa pemulihan, sekarang kita berdoa biar dipulihkan sempurna oleh Amin. Tuhan. Dalam Amin. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun situasi kita tetap harus terus bersukacita. Karena Tuhan yang terus memberi kita kekuatan. Amin. Amin. Kita dalam suasana yang berbeda karena ada peraturan dari pemerintah, jadi kita harus mentaatinya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap hati kita tidak terbatas. Amin. Kita memuji Tuhan pagi ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Aba Bapa, kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya hati, diberi hati untuk memuji Engkau Tuhan. Mari kita bangkitkan roh kita untuk sembah Tuhan. Sembah Dia. Bangkitkan roh kita. Sinanana. Biar roh pujian dan penyembahan itu memenuhi kita hari ini. Kami sembah Kau Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Bapa. Penuhi kami dengan hadirat-Mu.
Ku nanti lawatanmu dan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhilah kami dengan urapan baru. Kuatkanlah kami
ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Engkau hadir di dalam setiap keluarga Tuhan pagi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kuasa-Mu menjamah kami semua Tuhan. Kuasa-Mu menjamah saat ini umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Mu Tuhan yang tinggal tetap Tuhan, ada menjamah setiap keluarga pagi ini Tuhan. Setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan dikuatkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kau bekerja saat ini Tuhan. Meskipun kami tidak bisa melihat, meskipun sekalipun kami tidak bisa merasa Tuhan, tapi kami percaya Roh Tuhan tetap bekerja sampai saat ini. Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu sama Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan. Kami akan melihat mujizat itu Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap Tuhan. Janji-janji-Mu tinggal tetap Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir di situ. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami, keberadaan kami rapi, semuanya tertata dengan baik Tuhan. Tapi Engkau hadir Tuhan. Engkau tidak melihat. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati Tuhan yang tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati yang bersungguh hati kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau akan melimpahkan kekuatan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau dimuliakan pagi ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
not mine be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Baik, mari kita siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Let us prepare our hearts to receive the body and blood of Jesus. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. But before that, I'm going to read a verse from 1 Corinthians 11, verse 23 until 25. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia mengajak setiap muridnya melakukan perjamuan kudus. So those are the verses of Jesus Christ. Now before he was crucified, he invited the disciples to do the Holy Communion. Dan Tuhan mengatakan bahwa darahnya adalah satu perjanjian yang baru buat setiap kita. And Jesus told them that his blood is a new covenant for each and every one of us. Dan dia mengatakan, perbuatlah ini setiap kali untuk menjadi peringatan akan dia. And he says, do this in remembrance of me, as in Jesus Christ. Jadi setiap minggu kita melakukan hal ini. So every Sunday we do the Holy Communion. Ini akan semakin menguatkan iman kita bahwa setiap kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. It will strengthen our faith more that we are saved in Jesus Christ. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sudah menebus setiap dosa kita. His sacrifice on the cross had redeemed our sins. Kuasa darahnya menyelamatkan setiap kita. The power of his blood saves each and every one of us. Mari kita angkat roti ini sebagai lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Let us lift up this bread as a symbol of the body of Jesus. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang terpecah buat kami, Tuhan. Jesus, we pray for your body that has been broken down for us. Kami percaya tubuh dosa kami juga sudah dipecahkan, Tuhan. We believe that our sinful bodies had also been broken down. Dan di dalam-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. And in you, we've become a new creation, Lord. Dengan iman kami makan roti ini sebagai simbol dari tubuh-Mu, Tuhan. In faith, we will eat this as a symbol of your body, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini. In the name of Jesus, let us eat this bread. Mari kita angkat jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus.
Let us lift up this juice as the symbol of the blood of Jesus. Firman-Nya mengatakan bahwa ini adalah perjanjian baru buat kita. Jesus says in His words that this is the new covenant for Mari us. kita berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah buat kami di kayu salib, Tuhan. Jesus, we pray for the blood that has been shed down for us, Lord. Ini yang menjamin akan keselamatan kami, kehidupan kekal kami. That this will guarantee our eternal life with you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman mari kita minum jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. In the name of Jesus, let us drink this juice as a symbol of the blood of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Kita bersyukur bahwa kuasa darahnya terus melindungi setiap kita sampai hari ini. We give thanks that the power of His blood had protected us throughout these times. Hari ini kita akan sama-sama berdoa buat setiap saudara yang mungkin sedang sakit atau sedang lemah. Today we will pray together for our brothers and sisters who are sick or who are weak. Atau secara psikologis, psikis saudara perlu didoakan, didukung, kita akan sama-sama berdoa. Or if you brothers and sisters needed to be supported psychologically, we will pray together. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara bisa tumpangkan tangan di tempat saudara yang sakit, juga saudara bisa berdoa buat setiap keluarga saudara. Let us pray together. You may put your hand at where your sickness comes from, and you may also pray for your family. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Father, in the name of Jesus, we pray Perlindungan-Mu, pemeliharaanmu nyata sampai hari ini Tuhan. that your protection is real in each and every one of us. Kami percaya kuasa darah-Mu sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan. We believe that your power had healed each and every one of our sicknesses, Lord. Bilur-bilur-Mu sudah memulihkan setiap saudara kami yang sedang mengalami kelemahan Tuhan. Your stripes had healed the weak, Lord. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat setiap kami yang sedang sakit Tuhan, atau yang sedang dalam pemulihan, kami berdoa ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. We pray for those who are sick and who are recovering to be healed in the name of Jesus. Dan mungkin ada yang sedang dirawat Tuhan, kami berdoa ada pemulihan Tuhan dalam nama Yesus. And maybe the people who are taken care of can also be healed in the name of Jesus. Dan buat setiap saudara kami yang mungkin sedang tertekan Tuhan, atau mengalami pergumulan, kami berdoa Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kekuatan anugerah-Mu Tuhan. And for people who are under pressure, who are facing trials and tribulations, to be relieved of those, Lord, and to be released in the name of Jesus. Kami berdoa, kami sungguh-sungguh bersepakat Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan, Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan Tuhan. We pray and agree that your Holy Spirit will give us power, it will give us joy and peace. Terima kasih Bapa. Thank you, Di Lord. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita juga akan sama-sama berdoa buat setiap persembahan dan perpuluhan. We will also pray for the tithes and offerings. Saudara bisa berikan melalui transfer, melalui rekening yang ada. You may transfer it through the bank details provided. Kita percaya apa yang setiap kita persembahkan buat Tuhan itu boleh dipakai untuk memberkati setiap orang yang memerlukan dan memperluas akan gereja Tuhan. We believe that these tithes and offerings that we give may bring blessings to the people around us and becomes blessings for the Lord as well. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pemeliharaanmu, buat penyediaan yang daripadamu Tuhan. Father, we pray for your protection and providence in each and every one of us, Lord. Kami berdoa untuk setiap persembahan, setiap perpuluhan yang ada Tuhan. We pray for every tithes and offerings here, Lord. Biar ini boleh dipakai untuk memberkati banyak orang, boleh dipakai untuk memperluas akan kerajaan-Mu Tuhan.
May this be used to expand your kingdom, Lord. Ini boleh dipakai sebagai perpanjangan tangan akan kasih-Mu Tuhan. May this be used as an extension of your love. Berkati setiap orang yang memberi, berkati setiap orang yang mengelolanya juga Tuhan. Bless those who give and also the ones that will manage these funds, Lord. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita sudah melakukan perjamuan kudus, kita sudah sama-sama berdoa. And now we've done the Holy Communion, we've prayed. Saya ucapkan selamat datang buat setiap kita semua yang mengikuti akan ibadah ini. I'd like to say welcome to those who are joining today's online service. Kami berharap setiap saudara diberkati melalui ibadah ini, khususnya di masa-masa ini. We hope that you may be blessed through the service, especially in these times. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Soon we are going to listen to the words of the Lord. Saudara bisa siapkan hati saudara, siapkan diri saudara. You may prepare yourselves, you may prepare your hearts. Dan sambil menunggu ada beberapa poin doa yang bisa kita doakan hari-hari ini. And while we wait, there are some points that we can pray over today. Saudara bisa lihat di layar yang ada beberapa poin yang bisa kita doakan. You may see these on your screens. Kita percaya itu akan menguatkan iman kita, itu akan juga menguatkan yang lainnya. We believe that it may strengthen your faith and other things as well. Baik, kita akan kembali lagi sebentar lagi. And we will be back shortly. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. Ya, kami kembali lagi. And now we're back. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray together. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini, Tuhan. Lord, we are thankful for this wonderful day. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu, buat kesetiaanmu sepanjang hidup kami, Tuhan. We give thanks for your providence and your protection, Lord. Saat ini kami siapkan hati kami menerima akan firman-Mu, Tuhan. And now we are going to prepare our hearts to receive the words of the Lord. Kami minta Roh Kudus-Mu yang mengurapi akan hati kami, telinga kami, pikiran kami, Tuhan. We ask for your Holy Spirit to anoint our hearts, our ears, and our minds, Biar kami boleh mengerti, kami boleh menangkap akan firman-Mu hari ini.
so that we may capture and understand your words, Lord. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Thank you, Lord. In your name we pray. Amin. Amen. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan di Matius 25 ayat 14 sampai 30. I'm going to read the words of the Lord from Matthew 25, verse 14 until 30. Ya, firman Tuhan yang sedikit panjang, tapi saya percaya siap saudara bersuka cita mendengar firman ini ya. It is pretty long, but I believe that you, brothers and sisters, are happy to read these verses. Ya, saya akan bacakan, saudara bisa ikuti di Alkitab saudara ya. I'm going to read these, and you, brothers and sisters, may follow along as well. Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu firman Tuhan, ya. So those are the words of the Lord. Ini di Matius 25 adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman, ya. So Matthew 25 is a part of the preaching of Jesus about the end of times. Dan ini salah satu perumpamaan yang paling panjang dibanding yang lainnya. And this is one of the longest parables compared to the others. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini boleh menguatkan saudara, boleh membangun akan iman saudara, ya. And I hope that the things that I'm going to bring to you, brothers and sisters, may strengthen your faith. Terutama di masa-masa ini, ya. Especially in these times. Dan kita percaya bahwa setiap hari, setiap waktu kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. We believe that each and every day we have to be led by the Holy Spirit.
Karena akan ada satu hari di mana hubungan kita dengan Roh Kudus itu akan menentukan kehidupan kita. Because one day there will be a time where our relationship with the Holy Spirit will determine our lives. Terutama ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau tidak menentu seperti saat ini ya. Especially when we face uncertain times such as these times. Kita melihat pandemi COVID belum berlalu ya. We can see the COVID-19 pandemic hasn't passed yet. Kita melihat kondisi ekonomi juga belum menentu. We see that the economical conditions are uncertain. Tapi kita percaya ketika kita mempunyai kedekatan dengan Roh Kudus, maka akan ada damai sejahtera di hati kita. But if we believe that if we have a close relationship with the Holy Spirit, we will have peace in our hearts. Saya percaya kita sebagai orang percaya yang kita punya kehidupan bersama Roh Kudus, kita akan meresponi setiap kondisi dengan berbeda dengan orang yang tidak mengenal akan Roh Kudus. I believe as faithful believers that we have the Holy Spirit, which makes us to act differently from the people who hasn't received the Holy Spirit. Dan kita mau belajar hari ini dari perumpamaan ini ya yang sudah kita baca tadi mengenai talenta. And today we are going to learn from the verses that we've just read about the parables of the talents. Ya, saya tidak akan membahas seberapa banyak satu talenta itu ya. I'm not going to talk about how much one talent is. Ya, yang jelas di dalam perumpamaan ini talenta itu adalah menggambarkan sejumlah uang ya. What's clear about the talents in these verses is that it represents money. Ya, ada sumber yang mengatakan bahwa itu satu talenta bernilai sekitar upah 20 tahun kerja ya. Some say that one talent equals to 20 years of labor. Jadi itu cukup banyak sebenarnya. So it's plentiful. Dan saudara bisa hitung sendiri ya. And you may count it yourselves. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan yang dimaksud di kisah ini adalah Tuhan sendiri ya yang dimaksud. And we know that the master that is mentioned in these verses is the Lord himself. Dan kita akan belajar 3 hal dari apa yang sudah kita baca, apa yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita bersama Tuhan dari perumpamaan ini ya. And there are 3 things that we can learn from these verses on how we should act. Yang pertama kita belajar akan yang namanya latihan atau didikan dari Tuhan. So the first thing that we learn is about training or education from the Lord. Nah, kita baca satu kali lagi di ayat 15 ya, yang dikatakan bahwa yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. So let's read again from verse 15. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Ya, ini ada di masa di mana Tuhan itu menggali, menyelidiki atau memeriksa potensi dari hamba-hambanya ya. So it was at the time where the master tries to dig and analyze and to check the potentials of his workers. Dan di firman itu dikatakan bahwa terlihat bahwa setiap mereka mempunyai kesanggupan atau kemampuan yang berbeda-beda ya. And it is clear in the verses that the master saw that the workers have different potentials and talents. Ya, dari 3 hamba ini kemungkinan mereka adalah pada tingkatan dan menerima upah yang sama ya, kemungkinan ya. So there is a possibility that the 3 people receive equal payment. Dan ini adalah waktu di mana tuannya sedang melatih mereka. And this is a point where their master is trying to train them. Ya, tentu saja akan ada banyak hal yang dilewati ya, ada banyak hal yang tidak nyaman yang harus dilewati mereka. Of course, there are going to be a period of bad things or uncomfortable things that they have to face.
sama buat setiap kita orang percaya. Kalau kita mau dilatih oleh Tuhan, kita bersama Dia menjalani iman kita, maka kita akan mempunyai potensi yang besar di dalam Tuhan, ya. And it is the same as us when we follow the teachings of the Lord. When we live in faith for Him, we will have great potential in Jesus. Dan itu akan menentukan sejauh mana Tuhan akan mempercayakan sesuatu kepada kita, ya. And that will determine how great of a responsibility the Lord will entrust to us. Tapi banyak orang tidak mau dilatih oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, ya. But there are a lot of people who didn't want to receive this training from the Lord. Karena itu menyakitkan buat dagingnya. They didn't want to receive it because it's painful for their flesh. Padahal kehidupan kekristenan kita ditentukan oleh seberapa jauh kita mau dilatih, kita mau dididik oleh Tuhan. But our lives as Christians is determined by how far we are willing to receive the training from the Lord. Ya, sikap hati kita akan menentukan, ya, apakah potensi yang Tuhan tanamkan buat kita itu boleh muncul di dalam hidup kita, ya. So our attitude, the attitude of our hearts, will determine how great of a potential that will be discovered in us. Ya, tapi kalau kita meresponi setiap didikan dari Tuhan dengan kepahitan, dengan kekecewaan, maka kehidupan kekristenan kita akan berhenti, ya. But if we respond the Lord with bitterness and sorrow, then our lives as Christians will stop. Ya, seperti hamba yang ketiga, ya, ketika dia menyimpulkan bahwa tuannya itu kejam dan memperlakukan dia tidak adil, ya. It's the same as the third worker, where he considers his master as a cruel person. Dan saya mau katakan bahwa latihan atau didikan dari Tuhan perlu kita responi dengan kerendahan hati, bukan dengan kemarahan atau kesombongan. And I want to say that the training of the Lord should be responded with an attitude of humbleness, not with anger and ego. Ya, hamba yang ketiga tadi adalah ketika dia dipercayakan satu talenta, dia tidak mengerjakan itu, bahkan dia marah dengan Tuhan, ya. As the person with the one talent, they did not do his master's work. Instead, he actually turns against the master. Dia seperti menolak apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, ya. It is as if he is trying to deny what he is entrusted to. Dan ini juga bisa seperti kalau dalam kehidupan saat ini, ya, ketika orang diberitahukan kesalahannya, dia bisa mempunyai beberapa respon, ya. It is as if a person was pointed out of their mistakes. They can respond differently. Ada yang dia menerima dengan rendah hati, dia bertobat, dia kemudian memperbaiki, ya, dengan luar biasa. Some may admit to their mistakes, they may ask for forgiveness and try to change in amazing ways. Tapi ada orang yang sebaliknya, ya, dia akan marah, dia akan memberontak, dan orang jadi sungkan untuk mengingatkan lagi, ya. And some people would be angry, they would rebel, and it will make people be less. They will be reluctant to point out their mistakes. Dan saya berharap kita semua adalah orang-orang yang mempunyai kelembutan hati, kita orang-orang yang mempunyai hati yang mudah diajar oleh Tuhan, ya. I hope that you brothers and sisters have a meek heart, a soft heart that is willing to change. Dan ketika setiap kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau dilatih Tuhan, itu memerlukan kejujuran dari keberadaan hidup kita. And when we are trained, we need honesty in our very existence. Ya, kita harus
mengatakan kepada Tuhan apa yang sedang kita alami ya saat ini. We need to declare to the Lord what we've been experiencing right now. Ya, selain dari hamba yang hanya menerima 1 talenta tadi yang dia menolak untuk mengerjakan apa yang Tuhannya perintahkan, ya kita ada contoh lain ya. Besides the worker with the 1 talent, there is another example that we can learn here. Ketika Tuhan mengajar orang ini sempat menolak ya. When the Lord teaches this person, he once denied his teachings. Ya, nanti saudara bisa cari di kitab Raja-Raja ya. You may see it in the book of Kings. Tentang kisah yang bernama Naaman ya. About a story of Naaman. Ya, Naaman adalah seorang jenderal pada masa itu ya. At that time he was a general. Tapi dia mengalami sakit kusta. But he had lepers. Dan pada zaman itu dia harus diasingkan ya. And at that time he needed to be alienated. Dan Tuhan ingin menyembuhkan dia, memerintahkan melalui nabinya untuk dia mandi di sungai Yordan ya sebanyak 7 kali. And he was told by a prophet to go and wash himself in the Jordan River as many as 7 times. Tapi Naaman sempat marah dan dia berkata, kenapa saya harus mandi di sungai Yordan? Kenapa tidak sungai yang lain ya, yang lebih bersih ya? And he was mad at that time, and he asked him, why should I wash myself up in the Jordan River? There are other rivers that I can wash in. Tapi itu seperti memperlihatkan akan kesombongan Naaman ya. But it is as if Naaman is showing his arrogance. Pakaian jenderal Naaman itu menutupi sakit kustanya ya. His general clothes cover up his lepers. Dia mengatakan kalau dia mungkin berpikir kalau dia mandi di sungai di wilayah kekuasaannya dia bisa melarang orang untuk melihat dia ya. He thought that because of his power he can prevent people from looking at him washing himself up in the Jordan River. Tapi kalau dia mandi di sungai Yordan dan itu bukan wilayah kekuasaannya, maka dia tidak bisa melarang orang lain melihat dia ya. But if it's not within his jurisdiction, he cannot stop people from looking at him washing up in the Jordan River. Tapi akhirnya Naaman dengan marah dia tetap melakukan itu ya, dan dia disembuhkan. But Naaman in his reluctance still did as what he's told, and he was healed. Ya, jadi kita bisa belajar bahwa ketika seseorang kehidupannya dikendalikan oleh kesombongannya dan saat dia harus melepaskan itu, maka dia akan mempertahankan harga dirinya dengan segala cara ya. So we can see that if like a person whose lives is controlled by their ego was told to go and try and follow the teachings of the Lord, they will try their best to hold on to their pride in any way, shape, or form. Ya, dia akan mencari berbagai alasan untuk mempertahankan dirinya ya. They will find numerous reasons to defend themselves. Dia akan mempertahankan kebenaran dirinya sendiri. They will defend the truth that they believe in. Dan kita tidak mau ya kepahitan itu membuat potensi kita tidak berkembang ya. And we don't want that bitterness to hinder our potential. Seperti hamba yang menerima 1 talenta tadi, dia kecewa dengan tuannya dan dia tidak mengembangkan itu ya. Like the worker with the 1 talent, he was angry at his master and did not want to develop his potential. Ya, kita punya banyak sekali contoh ya yang berlawanan dengan hamba yang menerima 1 talenta ini ya. We have so many examples that are contrary to the worker with the 1 talent. Tapi saya mau kasih dua contoh yang ini sering kali kita katakan ya. But I wanted to give you 2 examples that people often do. Kita bisa melihat Daud ya, ketika Tuhan melatih dia, Tuhan menyiapkan dia menjadi seorang raja, maka sejak dari muda dia menggembalakan kambing domba ya. We can see this from David as well, as the Lord trained him to become a king at a young age. He was given the responsibility to herd sheep.
dia harus mempertahankan domba untuk menyerang singa dan beruang ya. He needed to defend these sheep by fending off bears and lions. Ya, dan kemudian Tuhan memberikan satu kesempatan untuk dia melawan Goliat ya. And the Lord gave him an opportunity to defeat Goliath. Ya, saudara bisa bayangkan kalau seorang Daud tidak setia menggembalakan kambing domba, mungkin dia tidak pernah menjadi raja ya. Now imagine if David was not faithful enough to take care of his sheep, then he wouldn't have been king. Kita juga bisa melihat dari seorang Yusuf ya. We can also see the life of Joseph. Ketika Tuhan mempersiapkan dia menjadi penguasa di Mesir ya. When he became the governor of Egypt. Sejak kecil dia tidak disukai oleh saudaranya. When he was young, he was hated by his brothers. Ya, dia dimasukkan sumur, kemudian menjadi budak di penjara ya. He was put inside a well. He was sold off. He became a slave. He was imprisoned. Tapi Yusuf tidak menjalani itu dengan kepahitan, tapi dia bersedia untuk dilatih, dididik oleh Tuhan ya. But Joseph did not accept it with bitterness. He is ready to be trained with the Lord. Ya, jadi itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini, yaitu latihan atau didikan dari Tuhan ya. So that's the first point that we can learn to accept training and being taught from the Lord. Dan yang kedua kita akan belajar dari ayat 14. And the next point will be learned from verse 14. Dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka ya. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. Yang kedua adalah kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin menanam atau berinvestasi di dalam hidup kita ya. So the second point is that the Lord wants to plant or to invest in us. Tuhan selalu ingin menanam atau berinvestasi untuk hal-hal yang baik dan luar biasa di dalam hidup kita ya. The Lord wanted to invest amazing and incredible things in us. Tapi apakah kita mau taat, mau tekun mengerjakan itu dan bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan berikan buat kita ya? But are we obedient and diligent enough to do these things? Ya, saya percaya setiap kita Tuhan berikan talenta ya, paling tidak satu. Now I believe that the Lord has given us talents, at least one. Ya, talenta di saat ini adalah bisa itu suatu hal yang karunia yang Tuhan berikan buat kita ya. It may be a blessing that the Lord has given us. Tapi akan ada banyak alasan untuk kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita ya. But there can be numerous reasons as to how we wouldn't do these things. Ya, apalagi di masa-masa seperti ini ya, yang segala sesuatu harus dibatasi ya. Especially in these times where everything is limited. Kita dibatasi untuk bertemu dengan orang, kita dibatasi untuk bersosialisasi ya. We are prevented from meeting other people, from socializing. Tapi saya percaya mungkin justru ini waktunya Tuhan mau setiap kita mengembangkan talenta dari hidup kita. But I think that this is an opportunity that the Lord gives for us to develop our talents. Mungkin ada hal-hal yang selama ini belum kita temukan di dalam hidup kita ya. Maybe there are things that we haven't found in our lives. Ya, saya percaya ada banyak hal. I believe that there are many things. Ya, mungkin Tuhan berikan hati belas kasihan untuk berdoa ya. Maybe we are given a heart to pray. Ya, kita mungkin juga Tuhan berikan hati yang selalu ingin menyembah ya. Maybe we are given a heart of worship. Itu akan sangat luar biasa ya. It will be very amazing. Mungkin juga hati yang menolong atau melayani orang lain. Maybe a heart that would
train other people. Ya, saya percaya hari-hari ini ada banyak orang yang bisa kita tolong ya. I believe that there are many people that we can help. Dari saudara kita sendiri, saudara seiman. We can help from our brothers and sisters in faith. Ya, kita bisa tanyakan keadaan mereka hari-hari ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita doakan, kita bantu ya. We can ask about their well-being. We can ask for things that they would like to be prayed for. Mari kita sama-sama sebagai satu tubuh Kristus, kita saling menguatkan, kita saling memperhatikan ya. Let us, as one body of Jesus, look out for each other and care for each other. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati kita, Tuhan investasikan di dalam hidup kita itu tidak sia-sia ya. And may the things that the Lord has planted in us, has invested in us, will not go in vain. Ya, jangan pernah takut untuk mencoba ya. Never be afraid to try. Seperti hamba yang menerima 1 talenta itu karena dia takut gagal, dia hanya menyimpan talentanya di dalam tanahnya. Like the worker who only received 1 talent, he was afraid and he hid his talent in the ground. Ya, dan akhirnya itu tidak menghasilkan apapun. And in the end, it did not return in any form. Ya, mari hari-hari ini gali apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. So let us dig deep in the things that the Lord had entrusted us with. Temukan itu dan berdoa bagaimana itu boleh memberkati akan yang lainnya. Find it and pray how that talent of yours can bless others. Ya, kita juga bisa melihat dari seorang Petrus ya ketika dia berjalan di atas air ya. We can also see Peter when he walked on water. Meskipun dia akhirnya gagal, tapi setidaknya dia mencoba hal itu ya. Even though he eventually failed, but we can see that he had effort. Ketaatan itu adalah satu kesuksesan di hadapan Tuhan ya. His obedience is success in the eyes of the Lord. Mungkin hasilnya tidak seperti yang Tuhan harapkan. But maybe the results is not as what God Tapi was hoping for. ketika Petrus jatuh tenggelam ke dalam air karena dia goyah imannya, Tuhan tetap menolong dia ya. But when Peter fell and sank because of his faith that was shaky, the Lord still saved him. Jadi lebih baik kita mencoba daripada kita mencoba dan mungkin gagal daripada kita tidak pernah melakukan sama sekali ya. So it is better for us to try and maybe fail rather than not trying to do it at all. Ya, karena ada masa di mana Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kita sejauh mana kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Because there will be a time where the Lord will ask us how far we develop ourselves and how far we take care of the investations that the Lord has entrusted us with. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar, kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Amin. So let us learn to take responsibility as to the investment that the Lord has given us. Amen. Amin. Dan kita akan belajar hal yang terakhir, yaitu yang ketiga ya. And now we are going to learn about the last point. Yaitu kita menjadi rekan atau partner sekerja Tuhan ya. And that is to become a co-worker of the Lord. Ya, kita menjadi rekan Tuhan ya. We are His work partner. Mari kita baca di ayat 23. So let us read from verse 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Ya, ini firman yang luar biasa ya.
This is an amazing verse. Saat kita mau belajar setia, mengerjakan perkara kecil kita dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Ya. When we try and to take accountability and take responsibility over little things, the Lord will give us greater responsibilities. Ya, Tuhan melihat kesetiaan kita. Ya. The Lord sees our faithfulness. Tuhan selalu melihat akan kesetiaan dan juga kemampuan kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. The Lord sees our faithfulness and ability to develop the things that the Lord has given to us. Jadi mari sama-sama kita setia dengan perkara kecil, ya. So let us be faithful over the little things in life. Tuhan akan melatih kita terus, ya. The Lord will constantly train us. Tuhan akan mendidik kita seperti yang Dia inginkan, ya. The Lord will constantly teach us in His way. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. So never fall in despair and never give up, Ya, khususnya di masa-masa ini, ya. especially in these times. Mari kita sama-sama kuatkan hati kita juga saling menguatkan, ya. Let us strengthen our hearts and let us strengthen each other too. Kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. And let us do the work that the Lord had entrusted us with. Dan firman itu juga menuliskan hal yang luar biasa, ya, kalimat yang terakhir tadi, ya. And the Bible had written an amazing phrase. It's the last sentence. Dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ya. It says, enter into the joy of your master. Ya, ini seperti ajakan Tuhan untuk kita menjadi rekan kerja Tuhan, ya. It is like an invitation for us to become work partners of the Lord. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan. And that we will rule with Him. Kita bukan lagi dianggap seorang hamba di hadapan Tuhan, hanya seorang hamba di hadapan Tuhan, ya. We are not only seen as mere workers in the eyes of the Lord, Tapi ketika Tuhan mengajak kita, maka Dia mengajak kita sebagai rekan sekerja Dia. but when He invites us, He invites us as His work partners. Ya, itu firman Tuhan hari ini. So those are the words of the Lord for today. Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar dari firman itu. So there are 3 important things that we can learn from the words of the Lord. Tuhan selalu melatih kita, mendidik kita. That the Lord will always train us and teach us. Tuhan selalu ingin menanam atau menginvestasikan hal yang baik di dalam hidup kita. The Lord always wanted to plant or invest in wonderful things in us. Dan yang ketiga, Tuhan mengajak kita menjadi rekan kerja Dia. And the third one is that the Lord is inviting us to become His colleague or work partner. Ya, dan kita juga punya tema yang luar biasa, ya, tahun ini. And we also have an amazing theme for this year, Membangun dan memulihkan, ya. the repairers and the restorers. Saya percaya kalau kita mau dilatih oleh Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, kita memposisikan diri sebagai rekan sekerja Tuhan, maka kita akan bersama-sama membangun, memulihkan kehidupan orang banyak. Amin. I believe that if we are wanted to be trained, if we want to be invested and become the work partners of the Lord, we need to go and help others. Amen. Amin. Dan kita sama-sama berdoa sekarang. And now let us pray together. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, Tuhan. Lord, we are thankful for your words today. Kami belajar dari hal yang sederhana, Tuhan. We learn from the simplest things, Lord. Dan kami melihat, Tuhan, bahwa hati-Mu itu selalu ingin melatih setiap kami. And we see that your heart is constantly willing to train us, Lord. Dan hati-Mu selalu ingin menanam, menginvestasikan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. And your heart always wanted to invest into great things in us. Dan Engkau juga tidak hanya melihat kami sebagai hamba-Mu, tapi Engkau mengajak kami menjadi rekan sekerja-Mu, Tuhan. And you not only
see us as mere workers. You invited us to become your co-workers, Lord. Dan kami berdoa Tuhan hari ini Engkau memberikan kelembutan hati buat setiap kami Tuhan. And I pray, Lord, that you may soften our hearts, Untuk kami menjadi orang-orang yang mau Engkau latih, Engkau didik Tuhan. that we may be people that you want to shape and you want to train, Lord. Kami menjadi orang-orang yang taat mengerjakan apa yang sudah Engkau percayakan di dalam hidup kami. That we may be people who are obedient into what you are trying to tell us to do, Lord. Dan biar anugerah kekuatan-Mu Tuhan memampukan kami menjadi umat-Mu yang membangun dan memulihkan kehidupan orang lain. And may your power and blessings help us to restore the lives of others. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Thank you, Lord, for your words. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan yang terbaik. Let us receive the best blessings from the Lord. Dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. In the name of Jesus, I pray for your people, Lord. Biar ada perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. May your perfect protection be over them, Khususnya di masa-masa ini Tuhan. especially in these times. Kesehatan yang terbaik, kekuatan yang terbaik Tuhan. The best health and strength, Lord. Berkati setiap keluarga dari anak-anak sampai yang paling tua Tuhan. Bless every family from the youngest to the oldest. Berkati setiap pendidikan, setiap keluarga, setiap pekerjaan, setiap usaha. Bless every education, bless every family, bless every job, bless every business, Juga berkati setiap pelayanan. and bless every service, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar kasih-Mu Bapa, May your love, anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus, your gracious blessings, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. and the fellowship in the Holy Spirit bless us from now and forevermore. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, ibadah kita sudah selesai. And now our service is finished. Tetap jaga kesehatan satu dengan yang lain ya. Please take care of your health. Tetap terhubung satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan. Let us keep connected to one another and pray for each other. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Your love is free.